Masih di Sapa Indonesia Malam bersama saya Friska Clarissa. Prabowo memastikan tidak akan bergaya militer saat memimpin nanti, termasuk tidak akan melemahkan demokrasi. Tetapi pernyataan Prabowo ini diragukan sejumlah pihak. Prabowo Subianto menjawab kritik tentang pemerintahannya nanti, termasuk soal tudingan pelemahan demokrasi dalam Qatar Economic Forum. Prabowo bilang demokrasi harusnya ditanyakan pada masyarakat Indonesia. Menurut Prabowo, masyarakat sudah memberinya restu untuk memimpin Indonesia setelah sebelumnya 3 kali kalah di Pilpres. Who is concerned? There's some critics who say you may clamp down on democracy. Who is concerned? So you're saying there is no concern about that? Why don't you ask the Indonesian people? I go to elections already 4 times. I go to my people. I ask their consent. 3 times they did not give their consent. This time they give the consent. Where is the concern about democracy? The concern about democracy is, I think, made up by some people in the press. I said I go to my people. They rejected me 3 times. They accepted me this time. So I will work very hard so that I don't disappoint my people. Prabowo juga memastikan tidak akan memimpin Indonesia dengan gaya militer walaupun dirinya berasal dari TNI. I've been out of the military for what? Maybe more than 25 years. So I think it's just it's a what do you call it? It's a non sequitur. It doesn't relate to any. What kind of leadership style do you think you'll adopt as a president? I will be myself. I will be genuine. What does that mean? That means that you are true to your principles, your values, your ideals. Tetapi pernyataan Prabowo ini disangsikan sejumlah pihak. Ketua DPP PDI Perjuangan Jarod Saiful Hidayat menilai gaya kepemimpinan militer Prabowo Subianto sudah tertanam meski sudah keluar dari militer 25 tahun lalu. Kami mengikuti bagaimana Pak Prabowo menyampaikan bahwa gaya kepemimpinannya memang berbeda dari mentornya. Mentornya kan Pak Jokowi ya. Ya, kita akan melihat nanti gaya kepemimpinan asli Pak Prabowo seperti apa. Meskipun beliau sudah 25 tahun, itu sudah di luar kemiliteran. Tapi, gitu ya, bagaimanapun juga, gaya kemiliteran sudah tertanam di dalam dirinya. Pertanyaan kita adalah, apakah demikian mudah seseorang langsung bisa berubah watak dan karakternya? Juru bicara Prabowo Daniel Ansar Simanjuntak menyebut, pemerintahan ke depan akan mengusung nilai-nilai persatuan dan mengedepankan aspirasi publik. Kepemimpinan dan model kepemimpinan yang akan dihadirkan oleh Pak Prabowo adalah kepemimpinan yang demokratis dengan kekhasan demokrasi Indonesia. Kekhasan demokrasi Indonesia tentu berangkat dari nilai-nilai luhur bangsa kita, nilai-nilai luhur nenek moyang kita. Apa? Ya salah satunya gotong royong. Oleh sebab itu Pak Prabowo memberikan ruang yang sangat luas untuk partisipasi publik yang juga tinggi. Kemudian semua nilai-nilai kepemimpinan harus dipastikan itu berpijak pada kepentingan rakyat banyak. Dalam beberapa tahun terakhir ini, peringkat Indeks Demokrasi Indonesia mengalami penurunan. Data Ekonomis Intelligence Unit pada tahun 2021, Indeks Demokrasi Indonesia berada di peringkat 52 dengan skor 6,71. Tahun 2022, skor indeks... Benarkah Presiden terpilih akan meninggalkan gaya militer dan akan menerapkan prinsip demokrasi dalam pemerintahannya nanti? Kita bahas bersama Daniel Ansar Simanjuntak, juru bicara Prabowo Subianto, dan Usman Hamid, Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia. Selamat malam Bang Daniel, Bang Usman. Selamat malam, Mbak Friska. Selamat malam. Menarik saat
kemarin Pak Prabowo dalam forum di Qatar menyatakan bahwa saat ditanya apakah akan menerapkan gaya kepemimpinan militer, Pak Prabowo bilang he would be himself. Nah, seperti apa menerjemahkan itu lebih detailnya, Bung Daniel? Kalau kata Pak Prabowo akan true to your principles, true to his principles. Nah, bagaimana menerjemahkan ini? Pertama, yang dimaksud Pak Prabowo genuine atau kalau saya sering menggunakan istilah otentik. Otentik ya, yang dimaksud tentu adalah beliau akan memimpin Indonesia berangkat dari fokus kepentingan rakyat banyak. Tujuan akhir dari proses demokrasi dan demokratisasi itu adalah kesejahteraan rakyat, kecerdasan rakyat semakin meningkat, kemudian keselamatan rakyat terjaga. Nah, semangat-semangat itu yang harus dan ingin diwujudkan oleh Pak Prabowo, dan tentu dengan kerja-kerja beliau nanti. Itu pertama, Mbak Priska. Kemudian kedua, kalau kemudian diskursusnya kita kan ini seolah-olah sekarang gaya militer itu selalu buruk dan jelek. Itu beberapa semangat dari pendidikan militer dan mantan militer itu banyak sekali yang perlu kita tiru, bahkan kalangan sipil banyak belajar terkait dengan beberapa hal karakteristik di militer. Misalnya pertama adalah kedisiplinan, dan Pak Prabowo kepemimpinannya salah satu watak yang sangat ditunjukkan itu pasti kedisiplinan. Saya ini orang civil society, orang di kampus, dosen, terutama di kalangan Mas Usman gitu, civil society, kita bisa janji jam 7 datang jam 9 gitu. Tapi kami di dunia militer selama saya di Pak Prabowo, kita janji acara jam 6, maka jam setengah 5 kita pasti sudah bersiap, dan jam 6 tepat kita akan memulai. Nah, nilai-nilai baik seperti itu pasti akan menjadi budaya penting di Indonesia. Lee Kuan Yew bilang dulu ya, kita Asia ini sangat butuh kedisiplinan. Agaknya dalam konteks karakteristik dan kebudayaan itu pasti akan punya dampak besar terhadap karakteristik pemerintahan Pak Prabowo tadi, termasuk nilai kebudayaan, kedisiplinan, dan banyak lagi menurut saya budaya-budaya militer yang baik. Nah, dalam konteks demokrasi gitu, tentu Pak Prabowo berpegang teguh terhadap nilai-nilai demokrasi. Beliau memilih demokrasi sebagai jalan politiknya, mendirikan partai politik, kemudian mengikuti proses demokrasi, seleksi dalam demokrasi. Nah, tentu ketika beliau dipercaya oleh masyarakat dan rakyat, tentu beliau akan ikut cara kerja demokrasi itu. Salah satunya tadi saya sebutkan ya, partisipasi publik itu bagian penting, dan kita akan memberikan keluasan partisipasi publik tersebut. Taat pada nilai termasuk memperluas partisipasi publik, itu yang dijanjikan. Nah, Bang Usman, karena dalam forum itu muncul pertanyaan who's concerned saat Pak Prabowo ditanya dan menanyakan balik, sebenarnya apakah ada concern, ada kekhawatiran kalau dari kalangan civil society soal ini? Iya, sebenarnya dalam demokrasi itu kan paling tidak ada 3 unsur penting ya. Pertama itu adalah ruang publik, ruang sivil untuk adanya kritik, adanya protes, termasuk juga di dalam proses konsultasi pembuatan kebijakan publik bersama masyarakat, partai politik, dan civil society. Yang kedua adalah adanya dinamika di dalam partai-partai politik untuk misalnya berbeda pandangan dengan pemerintah. Dan yang ketiga adalah dinamika di dalam pemilihan umum yang bersifat kompetitif gitu. Nah, ketiga hal itu sebenarnya bukanlah bagian dari sistem di dalam kemiliteran. Kemiliteran itu bukan sistem yang buruk, ia dibutuhkan, tapi di dalam pendidikan, di dalam lingkungan militer. Kalau seandainya di dalam kemiliteran kita menggunakan, katakanlah ketika ada perintah untuk menyerbu begitu, lalu bawahan bertanya terlebih dahulu atau misalnya ingin diskusi terlebih dahulu, mungkin akan jadi masalah gitu. Jadi pendekatan
atas ke bawah ini, perintah itu yang sifatnya hierarkis, itu kuat di dalam militer. Itu bukan budaya yang buruk, itu baik untuk disiplin kemiliteran. Tetapi itu tidak cocok dalam 3 dimensi demokrasi yang tadi sudah saya uraikan. Nah, itulah sebabnya para sarjana yang melakukan kajian politik, ya, misalnya Arnold Chart mengingatkan bahwa setiap kali ada proses demokratisasi, selalu ada 2 ancamannya. Yang pertama adalah kudeta militer, melahirkan kepemimpinan militer, dan yang kedua adalah perang saudara. Tetapi belakangan Stephen Levitsky, Larry Diamond, itu banyak sekali pemikir-pemikir demokrasi yang menjelaskan bahwa ancaman terhadap demokrasi tidak lagi semata datang dari kepemimpinan militeristik yang dihasilkan dari kudeta militer. Masih ada ancaman itu, kita bisa lihat misalnya Jenderal Min Aung Hlaing di Myanmar yang mengambil alih kepemimpinan sipil Aung San Suu Kyi, atau Jenderal LCC yang mengambil alih kepemimpinan di Mesir misalnya gitu. Tetapi di luar urusan ancaman militer terhadap demokrasi sebenarnya adalah populisme. Populisme ini adalah suatu jenis patologi konstitusional, sebenarnya satu penyimpangan konstitusional, di mana seorang pemimpin yang terpilih secara demokratis lalu menjalin hubungan hanya dengan rakyatnya, mengabaikan partai politik, mengabaikan organisasi masyarakat sipil. Tetapi dengan banyak pengalaman pemimpin populis, misalnya Narendra Modi di India atau Viktor Orban di Hungaria, gitu ya, itu mereka cukup mampu memang memerintah, tetapi di luar proses pemerintahan yang sifatnya konstitusional. Jokowi sebenarnya tipe pemimpin ini. Prabowo juga terlihat serupa. Ia mungkin bisa saja menyanggah bahwa ia tidak akan membangun kepemimpinan militer, tetapi caranya bicara di Qatar Economic Forum, misalnya ketika ditanya kritik terhadap dirinya, dia langsung menyanggah dan dia mengabaikan kalau ada kritik misalnya dari partai politik atau dari civil society, bahkan mengatakan bahwa tidak ada sebenarnya yang mengkritik, yang khawatir apakah masyarakat, tidak kok, masyarakat rakyatnya sudah memberikan persetujuan pada dia. Jadi saya kira kelemahan dari kepemimpinan populis macam ini ke depan adalah mengabaikan partai politik, dan biasanya kepemimpinan yang populis seperti ini muncul karena lemahnya partai politik. Jadi saya kira hanya bisa dicegah kepemimpinan populis dan militer Prabowo ke depan dengan memperkuat partai politik, memperkuat masyarakat sipil, dan memperkuat media massa yang dikambing hitamkan di dalam respon pernyataannya Prabowo di Qatar Economic Forum. Baik, to sum up, saya minta singkat-singkat saja masing-masing ke Bung Daniel dulu. Bagaimana untuk menepis kekhawatiran ini, Bung Daniel? Ya, pertama adalah pengalaman panjang dan track record Pak Prabowo sebagai seorang patriot melalui dunia militer itu dimanifestasikan juga pengalaman panjang di dunia sipil sebagai seorang purnawirawan, kemudian beliau masuk ranah perjuangan politik setelah perjuangan sebagai abdi negara melalui dunia militer, kemudian melalui dunia lapangan politik, dan keduanya dihadapi Pak Prabowo dan dijalankan oleh Pak Prabowo dengan cara yang berbeda. Dan di dunia politik beliau berhadapan dengan dialektika yang sangat panjang dan dialektika demokrasi yang tingkat kompleksitasnya tinggi, dan Pak Prabowo berhasil bertahan dan justru berhasil sampai ke puncak sebagai presiden hari ini. Dan semuanya tentu dengan semangat dan nilai demokratis yang memang itu menjadi semangat beliau ketika mendirikan partai politik dan berjuang melalui lapangan politik. Baik, terakhir singkat juga Bung Usman, apa saja catatannya untuk Pak Prabowo saat memimpin nanti? Ya, saya kira ia harus benar-benar memenuhi janjinya dan mentoleransi setiap misalnya kritik dari masyarakat sipil, bukan dengan menyanggahnya, bukan dengan berlindung di balik persetujuan rakyat lewat pemungutan suara. Dia juga harus mentoleransi oposisi-oposisi yang mungkin muncul, termasuk dari partai politik. Kita ingat tahun 90-an, oposisi dari partai politik, dari civil society justru direspon dengan penculikan dan penghilangan orang secara paksa. Nah, itu tidak boleh terulang kembali ke depan. Jadi saya kira masyarakat sipil, media massa, dan partai politik adalah 3 pilar penting untuk memastikan demokrasi kita bisa berjalan tanpa kediktatoran atau tanpa kepemimpinan yang militeristik.
Terima kasih atas perspektifnya, Bung Usman. Terima kasih juga, Bung Daniel. Kita berdiskusi lagi di lain waktu. Terima kasih, selamat malam. Terima kasih, Mbak. Berikutnya, saudara.